pendapatan yang memang harus ya dilaporkan dalam realisasi anggaran ya, dan ada pendapatan yang disajikan atau yang dilaporkan dalam laporan operasional ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apa kabar teman-teman? Pak, baik. Baik, terima kasih. Oke, teman-teman, kita berjumpa lagi ya, kita ketemu lagi. Oke. Ya. Baik. Di materi kita yang ke-7 ya, di materi kita yang ke-7 di pertemuan ke-8 ya, kita akan membahas yang berkaitan dengan laporan keuangan sektor publik. Nah, laporan keuangan ini ya, laporan keuangan ini itu diatur dalam ya, dalam PSAP nomor 1 ya. Apa yang kita harus pelajari yang berkaitan dengan laporan keuangan sektor publik ini ya. Jadi nanti kita akan membahas yang berkaitan dengan laporan keuangan pokok. Ya, laporan keuangan pokok yang berkaitan dengan sektor publik dan organisasi pemerintah. Ya. Karena kalau sektor publik itu adalah secara umum, maka hari ini ya kita akan membahas secara umum dan lebih difokuskan kepada organisasi pemerintah. Baik ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, sebelum kita jauh ya, sebelum kita membahasnya terkait dengan laporan keuangan yaitu di PSAP ya nomor 1, kita akan melihat dulu atau memahami dulu yang berkait dengan struktur dari standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Nah, di dalam standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini ya, yang paling penting ya, yang paling penting adalah yang berhubungan dengan laporan keuangan itu adalah yang pertama adalah PSAP nomor 1 ya. Habis itu ada PSAP nomor 3, 4 dan sampai dengan yang ke-11 ya. Yang ke-11 ini digunakan oleh organisasi nirlaba. Nah, inilah struktur dari standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Nah, tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah untuk mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum. Lalu apa yang dimaksud dengan tujuan umum? Nah, tujuan umum dia katakan apa? Ya, laporan keuangan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan bersama. Sebagian besar pengguna laporan keuangan termasuk lembaga legislatif, sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini adalah tujuan utama dari pernyataan standar akuntansi pemerintah nomor 1. Dari sini kita akan melihat ya atau memahami yang berkaitan dengan ruang lingkupnya atau cakupan dari PSAP nomor 1 ini. Ya. Yang pertama adalah laporan keuangan tujuan umum disusun dan disajikan dengan basis akrual. Yang kedua dia katakan apa? Pernyataan standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasi, tidak termasuk perusahaan negara dan daerah. Dari ruang lingkup yang berkaitan dengan PSAP nomor 1, maka kita akan coba melihat terkait dengan tujuan dan fungsi dari laporan keuangan sektor publik ya, yang secara umum. Apa sih tujuan secara umum ya dan fungsinya laporan keuangan dari organisasi publik? Di mana yang pertama adalah ya tujuan dan fungsinya itu yang berkaitan dengan kepatuhan dan pengelolaan. Ya. Yang pertama yang berkaitan dengan apa? Kepatuhan dan pengelolaan. Kepatuhan dan pengelolaan ini di mana akan mengatur terkait dengan laporan keuangan itu ya digunakan untuk memberikan jaminan
kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otorisasi. Ya. Lalu yang kedua adalah yang berkait dengan akuntabilitas. Nah, kalau kita mendengar sudah kata akuntabilitas, maka di sini yang berhubungan dengan apa? Di sini yang berhubungan dengan pertanggungjawaban. Ya. Kalau kita sudah mendengar yang berkaitan dengan akuntabilitas, maka di sini yang berhubungan dengan apa? Pertanggungjawaban. Ya. Di mana ya terkait dengan akuntabilitas ini, laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Ya. Yang ketiga tujuan dan fungsi dari laporan keuangan sektor publik ini yang berkaitan dengan perencanaan dan informasi otorisasi. Nah, di perencanaan dan informasi otorisasi ini ya akan menekankan yang berkaitan dengan apa? Ya, fungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Ya. Yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan dasar perencanaan kebijakan dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan di masa yang akan datang. Baik ya. Saya lanjut yang berkaitan dengan apa? Ya, tujuan dan fungsi ya secara umum yang berkaitan dengan laporan keuangan yang keempat. Yang keempat di situ yang berkaitan dengan kelangsungan organisasi. Nah, kelangsungan organisasi ini ya di mana ya laporan keuangan ini berfungsi untuk apa? Untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi itu dapat meneruskan dan menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan publik. Nah, yang berkaitan dengan kelangsungan organisasi. Yang kelima yang berhubungan dengan apa? Ya, tujuan dan fungsi yang kelima itu adalah hubungan masyarakat. Nah, kalau hubungan masyarakat di sini ya untuk memberikan kesempatan kepada organisasi ya untuk apa? Untuk mengemukakan yang berkait dengan pernyataan atas prestasinya kepada publik. Ya, dan yang terakhir yang berhubungan dengan sumber fakta dan gambaran. Nah, di tujuan dan fungsi yang keenam ini yang berkaitan dengan sumber dan fakta, ya, sumber fakta dan gambaran di sini ini menekankan kepada fungsi laporan keuangan itu untuk memberikan informasi kepada siapa? Ya, kepada kelompok kepentingan yang ingin mengetahui keberlangsungan organisasi itu ya secara lebih dalam. Ya. Itu adalah yang berkaitan dengan fungsi dan tujuan laporan keuangan sektor publik yang secara umum. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan standarisasi. Ya. Dalam laporan keuangan sektor publik ya, standarisasi yang pertama adalah yang berhubungan dengan keuangan organisasi nirlaba itu diatur dalam PSK nomor 45 ya. Oke ya, maaf ada kesalahan penulisan nomor ya, nomoro jadinya ya. Yang kedua adalah SAP yang dituangkan dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. Yang berikutnya
Dalam laporan keuangan sektor publik kita akan memahami yang berkaitan dengan unsur-unsur. Apa aja unsur-unsur ya yang ada dalam laporan keuangan sektor publik. Ya. Yang pertama di sana ya, yang pertama itu adalah yang terkait dengan pendapatan. Ya. Pendapatan ini ya pendapatan yang akan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran. Pendapatan yang dilaporkan atau dimuat atau dicatat dalam laporan realisasi anggaran itu ya yang mengatakan apa? Semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah ya yang menambah ya ada kata yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Ya, saya ulangi kembali ya. Dalam unsur laporan keuangan ya, yang pertama di sana adalah ada pendapatan ya, pendapatan yang akan disajikan atau dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran, di mana dia katakan apa? Semua penerimaan rekening kas negara atau daerah ya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran. Yang kedua adalah pendapatan yang dilapor atau yang disajikan dalam LO atau laporan operasional. Ya. Pendapatan yang disajikan atau yang dilaporkan dalam laporan operasional ini, di mana di sana adalah suatu hak ya, hak pemerintah pusat atau daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas. Ya, yang diakui apa? Yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Nah, unsur yang ketiga adalah terkait dengan unsur belanja. Ya, unsur yang ketiga di dalam laporan keuangan sektor publik adalah belanja. Nah, unsur belanja ini menekankan apa? Semua pengeluaran ya, pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah ya, kas umum negara atau daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun yang bersangkutan. Ya, saya ulangi lagi adalah belanja di sini menekankan apa? Ya, semua pengeluaran dari rekening kas negara atau daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun yang bersangkutan. Itu yang dinamakan ya, itu dinamakan belanja. Ya, belanja yang termuat atau yang ada dalam laporan keuangan sektor publik. Lalu unsur yang berikutnya dalam laporan keuangan sektor publik ini yang berhubungan dengan apa? Yang berhubungan dengan beban. Ya, yang berhubungan dengan apa? Beban. Nah, beban di sini yang berkaitan dengan apa? Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan ya, dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Ya, yang menurunkan ekuitas. Kalau dikaitkan diulangi, Pak. Ya? Diulangi, Pak. Pelan-pelan, Pak. Baik. Terima kasih, Mas. Ya. Terima kasih, cepat dikoreksi ya. Kalau saya terlalu cepat ya, langsung bilang ya. Baik ya, saya ulangi kembali ya. Di unsur yang keempat dalam laporan keuangan sektor publik ini ya, yakni adalah beban ya, di mana di sana adalah penurunan manfaat ekonomi
atau potensi jasa ya dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Ya, yang dimana di sini adalah berupa apa? Berupa ya pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Ya katakan apa? Yang berkaitan atau ya yang dapat berupa yang berhubungan dengan beban ya. Yang berhubungan dengan beban ini yang dapat berupa apa? Pengeluaran atau konsumsi aset yang akan menimbulkan apa? Menimbulkan kewajiban. Ya. Unsur yang berikutnya adalah apa? Surplus atau defisit yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran. Ya. Surplus atau defisit ini dia katakan apa? Selisih lebih atau kurang antara pendapatan realisasi anggaran dan belanja selama satu periode. Saya ulangi kembali ya. Surplus atau defisit ya yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran yang mengatakan apa? Selisih lebih atau kurang antara pendapatan laporan realisasi anggaran dan belanja selama satu periode pelaporan. Ya. Jadi selisih antara pendapatan yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran. Ya. Jadi sebelum saya lanjut ya. Di mana dalam laporan keuangan sektor publik ini nanti akan membentuk ya ada yang namanya pendapatan yang memang harus ya dilaporkan dalam realisasi anggaran ya dan ada pendapatan yang disajikan atau yang dilaporkan dalam laporan operasional. Ya. Seperti apa nanti kita akan setelah materi ini kita sudah masuk kepada studi kasus ya. Unsur yang keenam adalah terkait dengan surplus atau defisit yang berhubungan dengan laporan operasional ya, di mana dia katakan apa? Selisih ya antara pendapatan laporan operasional dan beban selama satu periode pelaporan. Oke, ya. Jadi ya, kalau dihubungkan ya, nomor 6 itu berhubungan dengan nomor 2. Ya, jadi pendapatan yang dilaporkan di laporan operasional ya, itu akan ya berhubungan dengan surplus atau defisit yang di poin nomor 6. Begitu juga nomor 1 dan nomor 5. Unsur yang ketujuh adalah yang berkaitan dengan penyusutan. Ya. Penyusutan. Nah, kalau penyusutan ini secara umum ya. Penyusutan ini pengertian secara umum atau pernyataan secara umum dalam akuntansi. Ya. Di mana ya dia katakan apa? Alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Ya. Jadi ya, alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap ya, yang dapat disusutkan selama ya masa manfaat aset yang bersangkutan. Oke. Yang berikutnya adalah unsur yang unsur yang ke-8 yang berkaitan dengan apa? Pos luar biasa. Ya, pos luar biasa. Ya. Pos luar biasa ini ya di mana dia katakan apa? Pendapatan luar biasa atau beban luar biasa ya, beban luar biasa
yang terjadi karena apa? Karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa. Ya, namanya juga kejadian luar biasa ya, pos luar biasa. Ya, di mana dia akan menyajikan atau mencatat yang berkaitan dengan ya segala kegiatan atau transaksi-transaksi yang bukan normal. Yang terakhir adalah yang terakhir di unsur yang terakhir adalah terkait dengan saldo anggaran lebih. Ya, saldo anggaran lebih di sini adalah gabungan saldo yang berasal dari akumulasi sisa lebih penggunaan anggaran atau sisa kurang. Ya, itu yang berkaitan dengan saldo anggaran lebih. Ya, saldo anggaran lebih adalah sisa, gabungan saldo yang berasal dari apa? Akumulasi, ya. Akumulasi dari apa? Akumulasi antara apa? Sisa lebih atau kurang, ya, dari apa? Penggunaan anggaran. Anggaran kapan ya? Anggaran pada tahun yang bersangkutan. Ya. Baik ya. Dari unsur ini ya, bagaimana bentuk pertanggungjawaban? Ya, bagaimana bentuk pertanggungjawaban dalam apa? Yang berhubungan dengan laporan keuangan sektor publik. Ya. Di mana dia katakan apa? Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan itu itu berada pada siapa? Berada pada pimpinan entitas. Ya. Jadi dalam hal terkait dengan pertanggungjawaban laporan keuangan itu baik antara komersil dan sektor publik itu semua berada pada pimpinan level atas. Ya, semua adalah pada pimpinan level atas. Itu yang bertanggung jawab yang berhubungan dengan laporan keuangan sektor publik. Baik ya, teman-teman ya. Yang berikutnya adalah terkait dengan informasi-informasi apakah yang kita butuhkan dari laporan keuangan sektor publik. Ya. Informasi apa? Ya. Informasi yang pertama adalah terkait dengan informasi aset. Ada informasi yang berkaitan dengan kewajiban. Ya, habis itu ekuitas, pendapatan laporan realisasi anggaran, pendapatan laporan operasional, belanja, pembiayaan, transfer, saldo anggaran lebih dan beban ya. Ini adalah informasi yang kita butuhkan dari laporan keuangan sektor publik. Ya, atau informasi yang dibutuhkan oleh publik dari laporan keuangan itu. Ya. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan apa? Ya. Komponen laporan keuangan pokok. Ya. Apa aja sih komponen laporan keuangan pokok dalam laporan keuangan sektor publik? Yang pertama adalah sudah jelas yaitu laporan realisasi anggaran. Ya. Untuk kasus untuk kasus atau ilustrasi terkait dengan realisasi anggaran nanti kita akan bahas. Ya, nanti kita akan bahas. Yang kedua adalah terkait dengan laporan perubahan saldo anggaran lebih. Habis itu ada neraca, neraca yang berhubungan dengan posisi keuangan. Ada laporan operasional, ada laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Kita akan membahas yang pertama yang berkaitan dengan laporan realisasi anggaran. Ya. Laporan realisasi anggaran ini akan menekankan apa? Setiap entitas menyajikan komponen-komponen laporan keuangan tersebut. Kecuali apa? Yang pertama adalah laporan arus kas, laporan arus kas hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
Jika tidak ada fungsi, ya, tidak ada fungsi perbendaharaan umum, maka ya dia tidak akan membuat atau menyajikan ya atau mengeluarkan laporan realisasi anggaran. Yang kedua adalah ya laporan perubahan saldo anggaran lebih ya yang hanya disajikan oleh bendahara umum negara atau daerah dan entitas pelaporan yang menyusut laporan keuangan konsolidasi. Ini adalah pengecualian ya, pengecualian yang berkaitan dengan laporan realisasi anggaran ya. Nah, ini tadi yang saya katakan adalah terkait dengan pengecualian ya, pengecualian penerapan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 ya, yang dimana ya laporan keuangan sektor publik itu harus disajikan dalam basis akrual. Tadi saya katakan ada pengecualian yang berhubungan dengan apa? Laporan realisasi anggaran. Maka kita akan lihat ya dalam pengecualian ini ya, di mana ya dia katakan apa? Pendapatan laporan realisasi anggaran diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara atau kas umum daerah. Karena dia bersifatnya adalah berbasis kas, ya, maka pendapatan itu diakui pada saat diterima. Ya, kalau sudah masuk ke rekening kas umum daerah atau kas umum negara, maka pendapatan itu baru diakui. Kalau hanya masih terkait dengan penerbitan yang berhubungan dengan ya surat pemberitahuan pembayaran ya atau yang berhubungan dengan masih penerbitan faktur penagihan, maka itu belum diakui. Karena itu adalah yang bersifat akrual. Kalau bersifat kas pasti ya, kalau sudah masuk ke rekening baru diakui. Yang kedua adalah belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari kas umum negara atau kas umum daerah. Yang ketiga adalah penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara dan daerah. Dan yang terakhir adalah pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan. Ya, tadi ada penerimaan pembiayaan, ya, dan juga ada pengeluaran pembiayaan. Itu sama aja, itu sama-sama diakui pada saat, ya, pada saat dikeluarkan, ya, dikeluarkan dari apa? Dari kas umum negara dan kas umum daerah. Lalu yang berikutnya apa, ya? Yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan laporan perubahan saldo anggaran lebih. Ya. Laporan perubahan saldo anggaran lebih. Nah. Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara kooperatif dengan periode sebelumnya, ya. Pos-posnya itu yang berhubungan dengan saldo anggaran lebih awal, ya, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa atau lebih, ya, kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan. Habis itu yang berhubungan dengan koreksi kesalahan, dan yang terakhir terkait dengan saldo anggaran lebih akhir, ya. Itu yang akan disajikan dalam apa? Laporan perubahan saldo anggaran lebih. Ya. Yang berikutnya adalah teman-teman, ya, yang berkaitan dengan ya laporan saldo anggaran perubahan saldo anggaran lebih ini adalah berupa contoh ya bentuk dari laporan perubahan saldo anggaran lebih, ya. Ini adalah bentuknya. Dan yang ketiga adalah neraca, ya. Komponen laporan keuangan pokok yang berikutnya adalah neraca atau laporan posisi keuangan, ya, di mana akan menggambarkan yang berkaitan dengan apa? Posisi keuangan pemerintah, ya, mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu, ya, atau sebenarnya adalah di periode tertentu. Lalu yang keempat adalah terkait dengan laporan operasional. Nah, laporan operasional ini adalah laporan yang akan menyajikan pos-pos yang berhubungan dengan pendapatan laporan operasional dari kegiatan operasional, beban dari kegiatan operasional, ada surplus atau defisit dari kegiatan non operasional,
jika ada. Ya, habis itu poros luar biasa juga jika ada. Habis itu yang terakhir adalah surplus atau defisit, ya, laporan atau yang berhubungan dengan ya kegiatan operasional. Itu adalah laporan operasional, ya. Kegiatan ya dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau fungsi, ya. Habis itu apa? Pendapatan laporan operasional diklasifikasikan menurut sumber pendapatannya. Harus dirinci menurut apa sumbernya, ya. Misalnya ya sumber pendapatan misalnya dari apa, dari donasi, atau sumber pendapatan dari pajak, habis itu sumber pendapatan dari retribusi, ya, dan lain-lain yang berhubungan dengan apa, berhubungan dengan kewajiban kepada negara. Di laporan operasional ini disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklus akuntansi berbasis accrual. Sehingga dalam laporan operasional ini ya, laporan perubahan ekuitas dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Habis itu juga Pak, laporan pertanggungjawab anggaran dapat dibedakan dengan laporan kinerja keuangan. Ya. Habis itu ya dapat diketahui kinerja operasional pemerintah untuk periode pelaporan tertentu. Dan ya, laporan operasional ini juga ya adalah laporan operasional mempunyai nilai prediktif karena informasinya dapat digunakan. Ya. Jadi ya laporan operasional ini sangat penting juga ya, karena apa? Dimana dia katakan apa? Mempunyai nilai prediktif karena informasinya dapat digunakan untuk memprediksi pendapatan operasional. Oke. Nah, bagaimana bentuknya ya? Bagaimana bentuk ya dari laporan operasional ini? Ya, saya akan memberikan beberapa capture yang berkaitan dengan laporan operasional ya. Ini adalah yang saya capture ya dari sebuah buku mana yang berkaitan dengan laporan operasional ya yang berhubungan di pemerintahan pusat ya. Oke ya. Saya lanjut aja. Tinggal masih ada 3 lagi ya. Yang berikutnya adalah untuk laporan arus kas ya. Laporan arus kas ini dia katakan apa? Menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas, serta ya setara kas pada tanggal pelaporan. Habis itu disajikan oleh entitas yang mempunyai apa? Fungsi pembenaran umum ya, seperti tadi yang yang dijelaskan dalam apa? Laporan realisasi anggaran. Dan yang terakhir adalah arus kas masuk ya, dan arus kas keluar diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Ya, jadi ya cuman ada satu aja ya, di mana di sini ya laporan arus kas ini hanya dibuat oleh ya entitas yang memiliki fungsi perbendaharaan umum. Tuh. Yang keenam adalah terkait dengan laporan perubahan ekuitas. Ya, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini akan menyajikan ya yang berhubungan dengan apa? Yang berhubungan dengan ekuitas awal. Ya, ini secara umum hampir sama dengan akuntansi komersil. Ya, hampir sama. Ya, cuman ada perbedaan ya. Coba kita lihat di poin yang ketiga, di mana di sana dia katakan apa? Koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas yang antara lain berasal ya dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi. Dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya apa? Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya. Habis itu juga apa? Ya, perubahan nilai aset tetap karena apa? Reevaluasi aset tetap. Ya. Ini yang berhubungan dengan ya laporan perubahan ekuitas. Ya. Dan yang terakhir teman-teman adalah berhubungan dengan apa? Catatan atas
laporan keuangan. Ya. Catatan atas laporan keuangan ini disajikan secara sistematis, yang dimana ya setiap pos dalam laporan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, ya, laporan posisi keuangan, laporan operasional dan lain-lain, ya, harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Maksudnya bagaimana teman-teman? Ya, saya akan menekankan yang berkaitan dengan apa? Mempunyai referensi silang dengan informasi terkait. Maksudnya di sini teman-teman ya, semua yang transaksi-transaksi yang memiliki yang pertama tadi adalah kejadian luar biasa. Habis itu juga ya ada ya transaksi-transaksi yang mempengaruhi ya laporan-laporan yang lain. Misalnya ya ada transaksi di laporan realisasi anggaran ya akan mempengaruhi di laporan perubahan saldo anggaran lebih ya. Jika itu adalah merupakan transaksi-transaksi yang tidak sering terjadi, maka itu harus dijelaskan secara perinci atau secara jelas dalam catatan atas laporan keuangan. Ya. Mempunyai referensi silang di sini adalah lebih ditekankan atau lebih memperhatikan yang berkaitan dengan ya hubungan antara setiap laporan. Ya. Hubungan antara setiap laporan keuangan. Itu yang dimaksud dengan apa? Ya, referensi silang. Nah, lalu yang berikutnya juga ya dia katakan apa? Catatan atas laporan keuangan ini apa? Menjelaskan daftar terinci. Tadi sudah saya jelaskan ya, terkait dengan nilai-nilainya. Ya, jadi semua nilai-nilai yang memiliki referensi silang ini harus dicatat secara jelas. Ya. Misalnya berapa yang mempengaruhi si A, nilainya berapa. Ya. Itu harus jelas. Yang berikutnya adalah terkait dengan catatan atas laporan keuangan ini ya. Catatan atas laporan keuangan itu sekurang-kurangnya itu terdiri dari apa? Yang pertama, informasi umum entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Habis itu informasi tentang kebijakan fiskal. Habis itu ikhtisar pencapaian target keuangan. Ya, habis itu dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi. Habis itu informasi yang diharuskan pernyataan standar akuntansi pemerintah yang belum disajikan. Dan yang terakhir adalah informasi lain yang untuk penyajian yang wajar. Ya, informasi-informasi yang lain yang berkaitan dengan laporan keuangan tersebut atau yang berkaitan dengan transaksi-transaksi yang terjadi dalam satu periode. Oke, ya. Yang berikutnya adalah kita akan melihat ya ada beberapa yang saya paling penting ya dari laporan keuangan ini ya, dari laporan keuangan pokok tadi ya, bagaimana hubungannya ya antara ya laporan keuangan satu dengan laporan yang lain ya. Saya akan melihat yang pertama adalah laporan operasional ya. Laporan operasional akan berhubungan ya secara langsung kepada laporan perubahan ekuitas ya, di mana ya saldo yang surplus atau defisit laporan operasional itu akan disajikan ya dalam laporan apa? Dalam laporan perubahan ekuitas. Ya, dalam laporan perubahan ekuitas. Ya. Surplus atau defisit laporan operasional ini ya akan memberikan ya pengaruh ya, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif terhadap laporan perubahan ekuitas. Ya, ini sama halnya dengan laporan laba rugi. Ya, laporan laba rugi akan memberikan pengaruh positif dan negatif terhadap laporan perubahan ekuitas. Jika laba, maka ya memberikan pengaruh negatif positif. Ya, pengaruh positif di sini yakni ya menambah ekuitas. Jika rugi ya maka akan memberikan pengaruh yang negatif. Artinya apa? Adanya penurunan terhadap ekuitas. Ya.
dari laporan perubahan ekuitas ini ya akan ada hubungan langsungnya dengan apa? Dengan laporan posisi keuangan ya. Ini sama ya dengan laporan komersil ya. Yang ketiga adalah apa? Laporan realisasi anggaran. Ya, laporan realisasi anggaran ini akan memberikan pengaruh ya secara langsung kepada laporan perubahan saldo anggaran lebih. Ya. Di mana ya dari laporan realisasi anggaran ini akan menghasilkan silpa ya. Sisa lebih pembiayaan anggaran itu akan disajikan ya dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih. Jika lebih atau jika kurang ya maka akan tersaji dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih. Ya, saya ngambil contoh di sini ya. Ngambil contohnya adalah nilainya itu adalah dia akan memperoleh sisa lebih ya. Ada lebih pembiayaan anggaran itu disajikan di mana? Di laporan perubahan saldo anggaran lebih. Cina akan memberikan pengaruh ya, pengaruh positif ya. Pengaruh positifnya apa? Saldo anggaran lebih akhirnya itu akan naik. Gitu. Ini adalah hubungan ya dari laporan keuangan sektor publik. Ya. Baik ya, yang terakhir teman-teman ya, yang terakhir dari laporan keuangan sektor publik ini yang berhubungan dengan transaksi kas ya. Yang pertama dia katakan apa? Transaksi kas dicatat sebagai pendapatan realisasi anggaran dan belanja. Dan hal ini akan disajikan dalam laporan realisasi anggaran. Yang kedua dia katakan apa? Beberapa transaksi kas sebenarnya juga mencerminkan akrual. Ya, beberapa kas ya itu juga akan mencerminkan akrual sehingga pendapatan dan beban dalam laporan operasionalnya ya yang pertama ya yang berhubungan dengan pembayaran gaji pada periode anggaran atas seorang yang telah bekerja, habis itu pembayaran beban sewa, dan yang ketiga adalah terkait dengan ya penerimaan pendapatan ya. Yang ketiga adalah apa? Beberapa transaksi kas tidak mencerminkan akrual, yaitu apa aja? Ya, ada pembiayaan, belanja modal, ya, pembayaran belanja untuk dimanfaatkan jangka panjang, penerimaan pendapatan untuk jasa di masa datang, ya. Inilah yang tidak mencerminkan akrual, ya. Belanja modal, ya. Karena apa? Karena langsung dikeluarkan dari mana? Langsung dikeluarkan dari ya dari mana teman-teman? Dari bendahara ya, dari bendahara. Oke teman-teman ya, itulah materi kita yang berkaitan dengan ya teori yang berhubungan dengan laporan keuangan sektor publik ya, laporan keuangan sektor publik ya. Semoga ya teori ini nanti ya menghantarkan teman-teman untuk bisa memahami ya bagaimana hubungan, yang paling penting adalah bagaimana fungsi dan tujuannya. Habis itu bagaimana hubungan dari setiap laporan ya, laporan yang ada dalam laporan sektor publik. Ya, baik ya teman-teman ya, teman-teman cukup sekian dulu ya, cukup sekian dulu. Oke, itu aja. Semoga materi hari ini bermanfaat ya. Dan memberikan pemahaman kepada teman-teman terkait dengan bagaimana perlakuan laporan keuangan yang ada di sektor publik maupun komersil ya. Mudah-mudahan teman-teman juga ya terus belajar, dan yang paling penting adalah jangan terpuruk dengan keadaan, tapi saya berharap teman-teman bangkit dengan 1000 harapan ya. Jadi jika kalian terpuruk hari ini atau jika kalian tidak semangat hari ini, janganlah kalian berserah ya, jangan kalian pasrah, tapi teruslah bangkit dan terus belajar agar semua apa yang disampaikan oleh tim pembina ya bisa membantu teman-teman. Setidaknya teman-teman punya dasar untuk bekal kalian berhadapan di luar sana. Dengan demikian teman-teman, kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Semoga kita ketemu di minggu depan dalam keadaan sehat walafiat.
dan dalam keadaan yang semangat gitu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.